Oke, baik. Kita melanjutkan tutorial kita kali ini. Jadi, saat ini kita akan belajar mengenai salah satu fitur di manajemen keuangan dari produk ERP di Sobat Niaga, free tentunya, yaitu manajemen hutang dan piutang. Ini kita satukan saja. Jadi, kita bisa mengaksesnya tentunya melalui menu bisnisku, lalu kita masuk ke hutang ataupun piutang ya di bagian kategori keuangan. Kita tinggal masuk ke hutang. Misalnya kita sampel, kita coba masuk ke hutang dulu. Nah, di sini ada dashboard untuk manajemen hutang usaha. Bisa bentuknya hutang, cicilan, dan jatuh tempo pembayaran ya. Nah, di sini kita lihat ada total statistiknya, total hutang sudah dibayar dan sebagainya. Lalu kita juga bisa memfilternya nanti di sini listnya ya. Ini masih kosong, kita bisa search juga. Lalu kita bisa lihat daftarnya di sini. Karena masih kosong, kita coba untuk menambahkan ya. Ya bisa klik melalui sini ataupun di sini ya. Kita klik tambah. Nah, di sini kita bisa coba menambahkan hutang ya. Misalnya katakanlah kita punya hutang ke vendor satu misalnya. Kita bisa isi kontaknya misalnya katakanlah vendor @sobatniaga.com misalnya ya. Lalu link ke CRM-nya misalnya kalau ada dia memang merupakan klien kita itu kita bisa ngelingin juga si hutangnya. Misalnya kita coba contohnya kita linkkan ya ke sini ya. Lalu kita pilih bentuknya apa, misalnya pinjaman, supplier atau apa. Misalnya katakanlah kita coba isi supplier misalnya vendor ya. Terus deskripsinya apa, misalnya katakanlah pembelian peralatan misalnya ya. Coba aja. Nah, lalu kita bisa isi jumlah hutangnya berapa. Misalnya katakanlah kita ada hutang 5 juta ya. Tanggal hutangnya kapan, jatuh temponya kapan, kita bisa ngisi juga. Misalnya katakanlah 1 bulan. Dan kita bisa isi di sini catat sebagai transaksi keuangan atau enggak. Kalau misalnya catat sebagai transaksi keuangan, kalau kita centang, itu akan masuk ke Finance Pro ya. Jadi nanti data hutang ini akan masuk ke Finance Pro sebagai uang masuk ya. Jadi kalau tidak mau dicatat ya tinggal centang uncheck aja ya. Nah, kita coba untuk masukkan ke transaksi keuangan ya. Kita klik simpan, maka ketika kita klik simpan itu akan masuk ke sini nih, masuk ke list dari daftar hutang. Di sini ada yang belum lunas, ada cicilan dan lunas dan overdue dan sebagainya itu akan masuk statusnya juga kita bisa filter ya. Lalu kalau kita lihat juga kita masuk ke misalnya ini di bagian finansial ya. Nah, kalau kita tadi cek mengenai bahwa utangnya ini dimasukkan ke dalam laporan finansial itu maka akan otomatis masuk ke sini ya. Nah, ini cuma tidak bisa dirubah karena udah masuk ya. Akan masuk ke sini nih, hutang baru vendor satu pemasukan sebagai pencatatan di 5 juta ya. Nah, ini akan masuk ke sini gitu ya. Nah, kita juga tentunya bisa hapus si utang ini, data utang ini. Kita bisa edit dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau kita back, ini kita ada fitur edit. Ini udah kita nggak bisa uncheck lagi kalau misalnya jumlahnya ternyata kita mau edit gitu ya. Ataupun kita misalnya bisa di ini balik dulu ke sebelumnya ya. Ataupun kita bisa lihat detailnya. Ini halaman detailnya itu seperti ini. Di sini ada statistiknya, total utangnya berapa, progres pembayarannya berapa persen ya. Ada kelihatan bar di sini, statusnya juga kelihatan belum lunas. Lalu di sini ada detail hutangnya, nomor hutangnya, krediturnya, kontak dan sebagainya. Riwayat pembayaran juga ada di sini. Lalu di sini ada catat pembayaran. Misalnya karena kita melakukan pembayaran 2,5 juta ya. Misalnya gini ya, kita masuk ke misalnya menggunakan transfer nih, tanggal bayarnya misalnya hari ini misalnya. Misalnya ini cicilan satu, katakanlah kita gitu. Kita klik catat pembayaran, maka kalau kita lihat barnya dia akan menjadi setengah ya, 2,5 juta masuk ke cicilan. Nah, jadi kalau kita lihat juga di statistiknya udah dibayarkan 2,5 juta, masuk ke sisi hutang juga 2,5 juta, dan kita lihat ada list pembayaran ya. Jadi kalian nggak akan lupa lagi nih hutang kalian tuh akan kecatat dengan baik di sini ya. Lalu kalau kita lihat juga kan tadi kita sudah mencentang bahwa ini tuh harus dimasukkan ke laporan keuangan di awal, maka ketika kita pembayaran hutang itu akan masuk ke laporan keuangan juga ya sebagai pengeluaran gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau coba lunasi misalnya katakanlah ya, jadi kan sisanya 2,5 juta lagi. Metode pembayarannya misalnya cash katakanlah, pelunasan misalnya kita catat, maka ketika sudah dia hutangnya akan lunas ya, semua pembayaran sudah lunas, dia progresnya 100%.
lalu sisa utang 0, dan di riwayat pembayaran juga ada gitu ya. Kita bisa tentunya bisa lihat juga ya, ini udah terbayarkan, statusnya udah lunas juga. Dan kembali lagi di sini juga kalau kita lihat di transaksi itu ada pembayaran hutang vendor 1 juga ya. Jadi kita bisa ke tracking nih pembayaran hutang, atau misalnya pas kita lagi ngajuin hutang lain sebagainya, itu bisa dengan mudah tercatat ya. Nah, sama halnya juga dengan piutang. Jadi kita bisa mengakses piutang juga melalui bisnisku. Misalnya kita memberikan piutang, baik misalnya piutang usaha atau misalnya katakanlah ke tim kita ya, ada pegawai kita yang berhutang misalnya ke perusahaan, atau kita sendiri misalnya pinjam ke perusahaan, itu bisa kita tambahkan di sini piutang usaha. Sama kurang lebih dashboardnya seperti ini, ada statistiknya, ada filternya juga, dan karena ini masih kosong, kita bisa tambah piutang ya. Kurang lebih sama juga tampilannya. Kita misalnya bisa klik isi misalnya ke piutang ya, misalnya katakanlah nama debiturnya misalnya katakanlah pegawai 1 misalnya ya katakanlah. Nah, ini kontak debiturnya misalnya kita bisa isi nomor telepon misalnya ya. Ini karena bentuknya, kalau ini kita ceritanya pegawai kita yang berhutang ya. Kalau misalnya klien kita ada yang berhutang, kita bisa nge-link juga ke CRM ya. Lalu kita juga bisa pilih kategorinya misalnya pinjaman, deskripsinya misalnya untuk katakanlah pembelian laptop misalnya, berhutang ke kantor misalnya. Kita bisa isi nih total utangnya berapa, 1.500.000 misalnya ya, 1.500.000 misalnya 15 juta ya, tanggal piutangnya kapan, dan tanggal jatuh temponya kapan, misalnya 1 bulan ya, dia bayarnya 1 bulan. Nah, kita bisa klik catat sebagai transaksi keuangan juga agar tercatat di laporan keuangan ya. Ketika kita klik simpan, nah maka akan masuk juga sama mirip dengan utang ya, akan masuk juga ke sini. Tentunya kita bisa hapus, bisa edit, dan bisa lihat juga ya detailnya ya, seperti ini. Ini sama, bisa diaksesnya dari edit ataupun bisa langsung dari aksi sini, tampilannya sama. Dan kalau kita lihat juga sama, dia akan masuk ke piutang baru dengan tipe pengeluaran ya. Jadi pencatatannya kita sebagai pengeluaran untuk nominal 15 juta tadi ya. Lalu kalau misalnya kita katakanlah ingin mencatat nih, misalnya pegawai kita sudah membayar 10 juta dulu gitu ya, misalnya katakanlah termin 1 misalnya ya. Jadi kita juga sama ini bisa mencatat, tuh dia akan kelihatan juga total piutang, sudah diterimanya berapa, sisa piutangnya berapa, jatuh tempo kapan, progresnya berapa persen, terus riwayatnya juga kelihatan di sini ya. Jadi kelihatan sisa piutangnya juga ya. Nah, kalau misalnya kita lebihkan ya, misalnya katakanlah dari 15 juta misalnya kita lebihkan jadi, sisanya kan harusnya 5 juta, kita tambahkan jadi 6 juta misalnya. Kita klik catat, dia tidak akan bisa. Karena dia mesti harus sama persis dengan sisa piutangnya atau kurang dari piutang. Sehingga kalau mau dilunasi harus di 5 juta ya. Nah, kalau kita lihat dia akan masuk ke sini piutang lunas ya, 15 juta ya. Dan di sini juga masuk ke sini ya, pemasukan 5 juta dan 10 juta tadi. Nah, pertanyaannya kalau misalnya mau dilebihin misalnya katakanlah memang ada bunganya. Nah, kita bisa melakukannya manual dengan menambahkan transaksi ya. Dicatat transaksi total bunganya itu berapa, nanti tinggal dimasukkan di sini aja. Misalnya ternyata dari 15 juta itu harusnya ada bunganya misalnya 10 juta gitu bunganya ya. Kita tinggal isi aja. Ya, 10 juta kegedean ya, 1 juta. Jadi dari 15 juta harusnya ada keuntungan kita misalnya 1 juta sebagai bunga gitu ya. Kita tinggal isi aja di sini. Pinjaman, misalnya tanggalnya berapa. Sini kita misalnya komisi, misalnya katakanlah ya, metodenya misalnya transfer. Nah, ini misalnya kita isi aja bunga pinjaman ya. Jadi kita bisa melakukannya manual. Kita klik simpan transaksi, dia akan kecatat di sini ya. Jadi kalau misalnya memang kita ada bunga gitu ya. Tapi kalau untuk pencatatan hutang dan piutang aja di sini memang tidak bisa pakai bunga ya. Itu saja untuk tutorial kali ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen aset di Sobat Niaga ya. Ada dari tombol ini ya tentunya. Oke, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih banyak.